تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد أيها الإخوة رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, pada malam hari ini atas rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul di dalam majelis yang mudah-mudahan dengan sebab majelis ini Allah Azza wa Jalla akan membuat kita untuk tetap istiqamah di atas al-haq, berjalan di atas petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam yang dengan petunjuknya seseorang akan mendapatkan rahmat Allah Azza wa Jalla. Dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang akan tahu jalan menuju keridhaan Allah Azza wa Jalla. Maka mudah-mudahan dengan kita mengkaji dan mempelajari warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan didekatkan dan terus istiqamah di atas sunnah beliau sehingga bisa mengamalkan dan menjauhkan diri dari hal-hal yang bertentangan dengan apa yang menjadi sunnah dan petunjuk beliau alaihi salatu wassalam. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Faqrah ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Syarhus Sunnah masih berkaitan dengan peringatan beliau agar tidak mendengarkan perkataan-perkataan orang-orang yang mengajak kepada penyimpangan, tidak mendengar, tidak duduk bersama mereka, dan kita berusaha untuk berhati-hati kepada orang-orang yang notabene-nya menyampaikan Islam, agama, akan tetapi menurut ra'yu mereka, menurut pandangan mereka, sekalipun orang tersebut adalah orang yang terkenal, sekalipun orang tersebut banyak diikuti, disenangi, akan tetapi itu bukan menjadi standar bagi kita untuk menilai seseorang itu bisa kita jadikan sebagai rujukan atau tidak. Standar bagi kita adalah bagaimana seorang itu memahami agama ini, bagaimana seorang itu berada di atas agama ini, bukan dinilai seberapa banyak yang mengikutinya, seberapa banyak orang-orang yang mengekornya. Ahlus sunnah tidak demikian, karena agama kita sudah punya standar, sudah jelas, maka tidak perlu lagi untuk menjadikan standar banyak dan sedikitnya pengikut menjadi standar kebenaran. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Beliau rahimahullahu taala mengatakan yang semisal dengan faqrah berikutnya, hanya penekanan saja. Beliau mengatakan wahdhar summa hdhar ahla zamanika khassah. Waspadalah
waspadalah, terutama orang-orang di zamanmu secara khusus. Di zaman beliau meninggal di tahun 322 Hijriyah. Di zaman itu banyak sekali muncul fitnah dalam agama ini, yang akan kita sebutkan nanti di antara tokoh-tokohnya. Banyak pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Makanya beliau rahimahullahu ta'ala mewanti-wanti kepada kaum muslimin, waspadalah. Terutama di zamanmu secara khusus. Ini beliau ucapkan lebih dari 1000 tahun yang lalu. Dan fitnah itu akan terus ada. Gelombang fitnah akan terus bertambah. Kalau demikian fitnah yang terjadi di zaman beliau, maka sudah barang tentu di zaman kita ini yang sudah sangat jauh dari zamannya Nabi SAW dan para sahabatnya, maka tentu fitnah itu akan lebih banyak lagi. Beliau mengatakan, wanzur man tujalis, perhatikan kepada siapa yang kau bermajelis. Diingatkan oleh beliau. Ini di zaman, sekali lagi di zaman baru 300-an atau 200-an. Beliau mengingatkan kaum muslimin agar benar-benar selektif dari siapa kita belajar, menuntut ilmu, dengan siapa kita bermajelis. Perhatikan kata beliau, wa mimman tasma' wa man tashab. Perhatikan dari mana engkau mendengar ilmu itu, dan siapa yang akan menjadi temanmu, dengan siapa kita bergaul. Harus selektif. Tidak serampangan kita menjadikan orang-orang yang terkadang menjauhkan kita dari al-haq, menjauhkan kita dari mengingat Allah, menjauhkan kita dari mengingat kehidupan akhirat, kemudian seenaknya kita jadikan dia sebagai teman bergaul kita. Bukankah Nabi SAW sudah mengingatkan kita? Beliau mengatakan, al-mar'u ala dini khalili. Seorang itu bergantung pada agama temannya, khalil, orang yang paling dekat dengan dia. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka perhatikanlah oleh kalian siapa yang kalian jadikan sebagai teman. Tidak menjadi masalah kalau kita terbatas dalam pergaulan, dan memang demikian anjuran Nabi SAW. Dalam arti terbatas dengan orang-orang yang mengajak kita kepada kebaikan. Tidak apa-apa kalau kita tidak dikatakan pintar bergaul dan semisalnya. Daripada kita pintar bergaul dengan siapa saja yang terkadang orang-orang yang menjauhkan kita dari mengingat negeri akhirat. Bukan berarti sama sekali kita tidak menegur mereka, menyapa mereka, kita boikot mereka dan seterusnya, bukan itu. Siapa teman kita bermajelis yang menjadi teman dekat kita? Kita harus perhatikan. Demikian juga yang lebih penting dari itu adalah dari siapa kita mengambil ilmu. Kita duduk di majelisnya siapa? Ini penting. Karena tidak serta-merta setiap orang yang menyampaikan ilmu agama kemudian kita bisa mengklaim bahwasanya itu adalah al-haq. Itu adalah kebenaran. Karena yang disampaikan adalah agama. Tidak demikian Islam ini. Islam mengharuskan kita untuk waspada dan hati-hati. Kita bertanya apa yang disampaikan, sumbernya mana, pemahaman siapa. Itu penting. Terkadang sifat kritis dalam beragama ini penting. Bukan setiap yang menyampaikan agama berhak kita ambil ilmu dari mereka. Atau termakan syubhat dan slogan yang mengatakan ambil baiknya buang buruknya. Ambil baiknya buang buruknya. Kalau sekelas Imam Ahmad pernah duduk bermajelis dengan ahlul bidah, kemudian sepulang dari itu beliau menyampaikan kepada murid-muridnya agar tidak duduk di majelisnya fulan. Itu Imam Ahmad.
Imam ahli sunnati wal jamaah. Beliau khawatir jangan sampai tergelincir karena syubhat itu sangat kuat menyambarnya. Kalau sekelas Imam Ahmad sangat waspada, apalagi kita. Dan siapa kita yang menilai itu baik dan buruk? Sekelas Thalibul Ilm, Tuwailib, penuntut ilmu yang masih belia, kemudian berhak untuk menilai itu baik dan itu buruk? Tentu itu keliru. Yang berhak menilai baik dan buruk itu adalah para ulama. Orang-orang yang memang benar mumpuni ilmu agama ini. Bukan setiap orang. Kemudian yang penting disampaikan agama, Al-Quran dan Sunnah, ya kita terima, kita ambil. Apa yang salah? Tidak ada yang salah yang disampaikan Al-Quran dan Sunnah. Tapi bagaimana dia menyampaikan, berdasarkan ro'yu siapa, pendapat siapa, pemahaman siapa, ini yang keliru. Karena tergelincirnya sebagian manusia itu diantara sebabnya adalah kesalahan dalam memahami Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau mengatakan, fa innal khalqa ka'annahum fi riddatin illa man asamahu Allahu minhum. Seakan-akan manusia itu di zaman beliau pada saat itu fi riddah, sudah murtad, artinya saking kuatnya fitnah yang terjadi di zaman itu. Di zaman beliau. Karena di zaman beliau sudah terjadi fitnah khalqul Quran dan semisalnya. Munculnya Jahmiyah, Mu'tazilah dan yang lainnya. Maka beliau mengatakan seakan-akan manusia ini sudah murtad. Kecuali orang-orang yang dijaga Allah Subhanahu wa ta'ala di antara mereka. Inilah ayolah ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Beliau menyampaikan kepada kita agar tidak bermudah-mudahan mengambil ilmu dari siapa saja tanpa kita mencari tahu bagaimana akidah orang yang menyampaikan ilmu itu, bagaimana manhajnya, bagaimana dia memahami agama ini. Kemudian beliau menyebutkan beberapa contoh tokoh-tokoh yang sesat dan menyesatkan, bahkan dihukumi kufur oleh para ulama. Dedengkot-dedengkotnya. Orang-orang yang memiliki penyimpangan dalam beragama. Sekalipun pada saat itu, banyak orang-orang yang memuji mereka ini. Banyak orang-orang yang memuji. Dan demikianlah fitnah, di setiap zaman pasti ada. Orang-orang yang mengajak kepada kesesatan, terkadang dengan retorika dan semisalnya, dikagumi. Kemudian apa yang terjadi? Banyak pengikutnya, dipuji, disanjung. Akhirnya seakan-akan ucapan mereka adalah sebuah kebenaran yang tidak boleh di cross check. Bahkan ketika dibantah sekalipun, orang-orang yang sudah terlanjur cinta dengan mereka, atau bahasanya sekarang ngefans sama orang-orang tertentu, Ustadz Fulan, Tuan Guru Fulan, Kiai Fulan, sekalipun salah masih dibela. Bahkan terjadinya perselisihan di antara para pengikutnya itu karena apa? Ketika diluruskan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Seakan-akan mereka tidak boleh ditegur, tidak boleh diluruskan. Karena apa? Kalau salah nggak mungkin dong banyak orang yang mengikutinya. Banyak sekarang ini ustadz-ustadz yang terkenal Masya Allah. Tapi apa? Mereka punya penyimpangan dalam beragama, dalam memahami agama ini. Ada yang menyimpang dalam masalah sifat-sifat Allah. Ada yang menyimpang dalam masalah takdir. Ada yang menyimpang dalam menetapkan hukum-hukum. Dan hampir kita semua tahu tentang bagaimana ada orang-orang yang menebarkan syubhat tentang halalnya musik. Ini hukum, penetapan hukum. Dan ini terkadang yang melakoninya adalah orang-orang yang terkenal, yang sudah banyak pengikutnya. Ketika ada bantahan, tidak sedikit memunculkan reaksi yang terkadang itu akan mengganggu stabilitas dan yang lainnya. Ini yang terjadi. Dan memang demikian keadaannya. Orang-orang yang memiliki penyimpangan dalam memahami agama ini, mereka memiliki banyak pengikut. Makanya beliau mengatakan, wa idza ra'aita ar-rajula yadhkuru ibna abi duad wa bishran al-mirrisi wa sumamata
au Abu Hudzail au Aba Hudzail au Hisham al-Alfuti au wahidan min atba'ihim wa asya'ihim fahdharhu fa innahu sahibu bid'atin fa inna haula'i kanu 'ala ar-riddah watruk hadzal rajul alladhi dzakarahum bi khair wa man dzakara minhum. Beliau mengatakan, wa idza ra'aitar rajul yadhkuru Ibnu Abi Duat. Kalau engkau melihat, mengetahui ada orang yang memuji Ibnu Abi Duat. Ibnu Abi Duat ini yang perlu kita pahami, beliau ini adalah merupakan tokoh Jahmi. Tokoh Jahmi. Bahkan Ibnu Abi Duat, ya, Ibnu Abi Duat dan Bishr, ya, Bishr al-Mirrisi, ini merupakan dua orang yang mengusulkan kepada Al-Ma'mun, Khalifatul Ma'mun dari dinasti Abbasiyah, mengusulkan kepada Al-Ma'mun agar menghukum, memenjarakan siapa? Imam Ahmad. Bayangkan. Ibnu Abi Duat dan Bishr al-Mirrisi. Karena mereka memiliki penyimpangan dalam masalah khalqul Quran. Dan mereka luar biasa banyak pengikutnya, dikagumi. Makanya Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala menyebutkan jika engkau melihat ada orang yang memuji Ibnu Abi Duat dan Bishr al-Mirrisi, demikian juga Sumamah, ya, Sumamah yang merupakan tokoh Mu'tazilah, ya. Beliau mengatakan wa Sumamah au Aba Hudzail atau Abu Hudzail. Ini merupakan tokoh Mu'tazilah. Demikian juga kata beliau Hisham al-Futi. Hisham al-Futi ini merupakan sahabatnya Abu Hudzail. Artinya dia memiliki pemahaman Mu'tazilah. Mu'tazilah ini ya, mengingkari di antaranya takdir, demikian juga mengingkari azab kubur. Sampai sekarang masih ada. Ada orang-orang yang mengingkari azab kubur. Ini pemahaman Mu'tazilah. Pemahaman Mu'tazilah. Sekalipun dia ini adalah seorang tokoh, ya, yang ditokohkan menjadi figur, ya, khalayak umum. Tapi dia punya penyimpangan yang sangat berbahaya dan ini menyangkut masalah akidah. Masalah akidah ini bukan masalah khilaf. Masalah ada dan tidaknya azab kubur ini bukan masalah khilaf. Bahkan azab kubur ini merupakan perkara yang hadis-hadisnya sampai kepada derajat mutawatir. Tapi ada orang-orang yang mengingkarinya tentang azab kubur ini, tentang nikmat kubur ini. Dan ini merupakan warisan dari dedengkot-dedengkot Mu'tazilah, nenek moyang mereka, kaum Mu'tazilah. Makanya kata beliau, kalau kalian melihat ada orang yang memuji Bishr al-Mirrisi, Sumamah, atau Abu Hudzail, atau Hisham al-Futi, tokoh Mu'tazilah. Dua orang pertama tadi adalah merupakan tokoh Jahmiyah. Kalau ada orang yang memuji atau salah satu di antara mereka atau memuji pengikut-pengikut mereka, kata beliau, orang-orang yang menyandarkan diri kepada Ibnu Abi Duat atau Bishr al-Mirrisi atau Sumamah atau Abu Hudzail, demikian juga Hisham al-Futi. Kalau ada orang yang mengatakan kami adalah pengikutnya, apa kata beliau? Fahdharhu fa innahu sahibu bid'atin. Orang yang memuji ini bukan, tidak berbicara tentang Ibnu Abi Duat. Kita tidak berbicara tentang Hisham al-Futi. Tapi kita berbicara tentang orang-orang yang memuji mereka. Orang-orang yang menyanjung, orang-orang yang memiliki pemikiran yang sesat dan menyesatkan bahkan kufur. Pemikiran Jahmiyah ini kufur karena mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, nama-nama dan sifat-sifat Allah. Demikian juga Mu'tazilah. Makanya tokoh-tokohnya seperti ini dikafirkan oleh para ulama. Dikafirkan. Dan ini wajib dikafirkan. Bagaimana tidak? Orang-orang yang sudah
keluar menyimpang dari agama karena mereka berbicara tentang masalah tersebut di atas ilmu. Beda dengan pengikut-pengikutnya. Pengikut-pengikutnya yang di bawah, itu mereka berbicara atau hanya sekedar mengikutinya, tentunya mereka di atas kejahilan, bukan di atas ilmu. Yang kita bahas, yang dihukumi oleh para ulama dengan kafir, keluar dari Islam adalah tokoh-tokohnya. Bukan kita sembarangan mengkafirkan, tidak. Tentunya para ulama memvonis mereka dengan hukum kafir setelah mereka memberikan hujjah kepadanya, memahamkan hujjah tersebut. Artinya sudah iqamatul hujjah, sudah disampaikan, sudah diajak. Kalau memvonis kafir sembarangan, serampangan, ini juga bukan manhajnya ahli sunnah dan bukan cara-cara Islam. Karena tidak ada ahli sunnah yang serampangan dan sembarangan dalam mengkafirkan. Bab takfir itu adalah bab yang para ulama sangat hati-hati di dalamnya. Tidak gampang mengkafirkan. Walaupun demikian, tidak sedikit tudingan dan tuduhan kepada orang-orang yang mengajak kepada as-salaf atau dakwah salaf ini dituding sebagai orang-orang yang serampangan dan sembarangan dalam mengkafirkan. Padahal kenyataannya tidak demikian. Siapa di antara ahlu sunnah atau satu saja ustadznya atau syekhnya atau kiainya yang pernah memvonis orang itu kafir keluar dari Islam? Kecuali yang disebutkan ini. Orang-orang yang menafikan nama-nama Allah Azza wa Jalla, yang merupakan salah satu akidah pokok ahlu sunnati wal jamaah. Kalau ada orang yang mengatakan sifat-sifat Allah tidak ada, kemudian kita memberikan udzur kepada mereka, tentunya setelah difahamkan, dijelaskan, disampaikan hujjah tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikafirkan oleh para ulama. Tokoh-tokohnya dulu. Adapun pengikutnya yang datang termasuk di zaman kita, itu tidak serampangan dikafirkan. Kecuali setelah iqamatul hujjah, setelah mereka difahamkan, setelah mereka tahu, artinya mereka mengingkari perkara-perkara yang sudah diketahui secara darurat, artinya secara umum oleh kaum muslimin. Siapa yang masih memberikan uzur kepada orang-orang yang mengingkari kewajiban sholat misalnya, sekalipun dia sholat? Kalau ada orang yang mengatakan sholat itu tidak wajib, puasa itu tidak wajib, ini kafir, keluar dari Islam. Itu pun setelah kita tahu orang ini berilmu apa tidak. Makanya uzur bil jahal itu adalah uzur yang paling utama dalam bab takfir. Tidak sembarangan. Enggak setiap orang yang melakukan atau yang mengucapkan kekufuran kemudian kita hukumi kafir. Artinya individunya, ini sering kita ulang-ulang. Karena tudingan terhadap dakwah salaf, manhaj salaf suka mengkafirkan, itu sangat bertentangan dengan kenyataan. Karena tidak ada satupun. Kalau dakwah salaf mengatakan perkara ini bid'ah, perkara ini tidak ada contohnya, perbuatan ini merupakan perbuatan kufur, itu tidak melazimkan orang yang melakukannya kafir.
dan tidak melazimkan orang yang berbuat perkara yang tidak ada contohnya dikatakan mubtadi', ahli bid'ah, sampai adanya iqamatul hujjah. Artinya tudingan mereka ini tudingan yang tidak berdasar. Siapa ahlu sunnah yang langsung mengkafirkan orang? Tidak. Tapi kalau perbuatannya, ini hukum Allah Azza wa Jalla. Nyembah kubur, kafir apa enggak? Kafir perbuatannya. Ini perbuatan kufur. Tapi berkaitan dengan pelakunya, tidak ada yang serampangan dalam mengkafirkan. Bisa saja orang ini dalam kondisi jahil, belum sampai kepadanya hukum tentang masalah ini, belum sampai hujjah, tidak serampangan kita kafirkan. Makanya bedakan antara perbuatan dan ucapan kufur atau perbuatan dan ucapan bid'ah dengan yang melakukannya. Berbeda hukum antara perbuatan dengan orangnya, ucapan dengan orangnya. Tidak mutlak kita ambil perbuatannya kafir atau kufur kemudian orangnya kafir, tidak. Kalau demikian adanya, maka akan sedikit orang-orang yang selamat dari kekufuran. Tapi wajib kita sampaikan. Sekarang ini kan banyak yang menyampaikan lakum dinukum waliyadin. Iya, benar. Tapi bukan berarti lakum dinukum waliyadin kemudian kita tidak punya kewajiban untuk menyampaikan. Kalau demikian artinya tidak boleh saling mengingatkan, saling meluruskan. Untuk apa Nabi diutus? Untuk apa Al-Quran, kitab petunjuk bagi kita diturunkan? Kalau ada yang mengatakan setiap orang itu ingin melakukan kebaikan dengan cara mereka, terus faedahnya Al-Quran diturunkan untuk apa? Faedah dari Nabi dan Rasul itu diutus untuk apa? Al-Quran diturunkan ini sebagai apa? Takaran dalam kita berbuat dan berucap. Demikian juga Nabi SAW diutus agar kita tidak melakukan dalam ritual agama ini yang tidak ada contoh baik dari Al-Quran maupun sunnah Nabi SAW. Bahkan ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kata para ulama, sebagian ulama mengatakan termasuk pengkhianatan terbesar terhadap umat ini, berkhianat dengan khianat yang paling besar terhadap umat ini adalah tidak meluruskan kesalahan mereka. Kita diam dari ketika kita melihat bahwasanya orang ini melakukan penyimpangan, orang ini salah jalan dalam beragama ini. Ketika kita diam dan tidak mau menyampaikannya, tidak mau mengkritisi saudara kita yang keliru, ini pada dasarnya kita sedang berkhianat kepada saudara kita. Jangan disalahfahami ketika ada orang yang mengingatkan kita. Orang yang mengingatkan kita, meluruskan kesalahan kita, pada hakikatnya mereka menginginkan kebaikan untuk kita. Sebagai penerapan dari hadis Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Kita senang diri kita berada di atas al-haq, kita juga harus senang saudara kita berada di atas al-haq. Kita senang berada di atas petunjuk, memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat, para salaf. Maka kita juga harus merasa senang saudara kita merasakan dengan hal yang sama dengan kita. Seperti itu sifat Ahlus Sunnah. Makanya kenapa mereka ketika mengetahui saudaranya, tahu saudaranya itu melakukan penyimpangan, diluruskan. Punya kekeliruan dalam memahami agama, mereka sampaikan. Dan itulah diantara bentuk nasihatnya ketika Al-Imamul Barbahari rahimahullah ta'ala menyebutkan nama orang-orang ini. Bukan untuk memojokkan, bukan tidak sayang, tidak senang terhadap umat. Justru ini merupakan bentuk sayang kepada umat ini. Sampaikan, kalau ada tokoh-tokoh yang sesat dan menyesatkan,
mengajak kepada perkara-perkara yang tidak ada dasarnya dalam Islam, wajib kita sampaikan kepada masyarakat. Dan ini ketika kita menjelaskan kekeliruan dan kesalahan yang dilakukan oleh seseorang, terutama ini bukan dari kalangan ahlu sunnah, artinya orang-orang yang memiliki penyimpangan dalam berpikir, penyimpangan dalam berakidah, bermanhaj, wajib kita sampaikan kepada umat ini. Dan itu bukan bentuk ghibah. Bahkan wajib, bayangkan, wajib, bukan ghibah. Kalau kita tahu orang ini menyimpang, kita sampaikan. Dibolehkan. Maka itulah yang dilakukan oleh Imamul Barbahari rahimahullahu taala. Beliau sebutkan nama-nama ini karena inilah dedengkot-dedengkotnya, tokoh-tokoh, pemeran utama dalam kelompok-kelompok yang menyimpang dari agama ini. Antaranya Jahmiyah, Mu'tazilah, kelompok yang dedengkot-dedengkotnya dikafirkan oleh para ulama. Sekali lagi, ulama mengkafirkan tentunya setelah mereka iqamatul hujjah, bukan dikafirkan dengan sembarangan dalam mengkafirkan. Maka lihat sekarang ini tidak ada para ulama yang sembarangan dalam mengkafirkan. Beda dengan pemahaman kaum Khawarij yang sekedar jatuh dalam perbuatan dosa besar yang tidak sampai keluar dari Islam, mereka mengatakan kafir. Makanya Khawarij ini pemahaman mereka. Ini Khawarij yang yang keras-keras. Kalau sebagian sekarang ini punya pemikiran Khawarij, malah justru apa? Mereka terjatuh dalam penyimpangan sekarang. Banyak orang-orang yang berdakwah untuk menegakkan syariat Islam di negeri kita ini, untuk kembali tahkim kepada hukum Allah Azza wa Jal, tapi justru mereka terjatuh dalam perkara-perkara yang justru itu bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Sekarang sudah ikut acara Maulidan, Isra Mi'raj, bahkan tahlilan 7 hari, 10 hari, 40 hari, ini sudah banyak dai-dainya. Ini hukum Allah. Apa yang mereka bahas selama ini? Kita tegakkan hukum Allah. Di mana hukum Allah yang mereka tahu? Hukum Allah itu bukan terbatas pada hukum ahkamul jinayat, kriminal. Yang mereka fahami hukum Allah itu yang berzina dirojam atau dicambuk, yang mencuri dipotong tangannya. Mereka hanya fahami itu hukum Allah. Mereka fahami hukum Allah itu adalah harus dijalankan Al-Quran. Di Indonesia ini harus Al-Quran, bukan KUHP dan semisalnya. Tapi ketika mereka tahlilan, ini hukum Allah, mereka langgar. Hukum Allah itu bukan hanya masalah, sebagian masalah. Hukum Allah itu mencakup. Makanya kalau ada yang bertanya di negeri kita ini, jalan gak hukum Allah? Jalan, bahkan banyak. Jauh lebih banyak daripada yang tidak dijalankan. Kita sholat 5 waktu ini, hukum enggak? Alhamdulillah, tidak ada yang mengganggu kita sholat 5 waktu. Tidak ada yang mengganggu. Ini hukum Allah. Kita berpuasa, ini hukum Allah. Jangan memahami hukum Allah itu hanya pada segelintir masalah saja. Karena ada sebagian orang-orang yang menyimpang ini, hukum Allah itu berkaitan dengan masalah jinayat saja. Ini keliru dalam memahami hukum Allah. Bukankah masalah haid, masalah nifas, ini hukum Allah. Aturan Allah. Allah melarang mendekati, artinya berhubungan dengan wanita yang sedang haid, ini hukum. Dan diterapkan. Berjalan hukum Allah. Hukum munakahat dan semisalnya berlaku di negeri kita, alhamdulillah. Siapa yang mengatakan di Indonesia tidak berjalan hukum Allah? Tidak berhukum dengan hukum Allah? Kalau berhukum secara mutlak sempurna, iya benar. Tapi di negeri kita ini keumumannya berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Jangan sempit dalam memahami hukum Allah.
Justru orang-orang yang berteriak menegakkan hukum Allah, mereka melanggar aturan dan hukum Allah Azza wa Jalla. Mereka melanggar. Bagaimana akan bisa tegak kalau mereka melanggar? Bahkan ikut arus untuk melakukan ritual-ritual dalam beragama ini, mengikuti cara-cara adat masyarakat yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi dan para sahabatnya radhiyallahu ajma'in. Inilah ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Maka ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, apa yang beliau sebutkan ini menjadi contoh bagi kita agar tidak kita bermudah-mudahan terpengaruh bergaul dengan orang-orang yang terkadang punya kecondongan untuk mengikuti orang-orang yang notabene-nya menyampaikan agama tetapi mereka keliru dalam menyampaikan. Bahkan memuji mereka. Kalau kita mendapati ada orang yang memujinya, itu yang beliau sampaikan, jauhi mereka ini. Orang yang memujinya, apalagi orang yang punya penyimpangan dalam beragama. Ya, seperti tadi. Oh ini Ustadz Fulan, Masya Allah, ya, banyak mad'unya, ya, diminati, terus ditambah lucu-lucu lagi sedikit, gak membosankan. Nah ini diminati sekarang ini. Ya, kalau Ustadz tegang terus gak ada lucunya, itu gak diminati. Ini kita menyampaikan agama. Menyampaikan agama itu untuk menambah ketakwaan dan keimanan kita, bukan untuk mematikan hati. Ya, karena banyak jamaah ini kalau ustadznya bisa canda, lucu-lucuan, itu paling banyak diminati. Akhirnya datang majelis bukan menghidupkan hati, malah mati hatinya dengan banyak ketawa. Dari awal majelis sampai akhir majelis isinya cuma ketawa. Apa yang kita bisa petik? Dari sisi mananya bisa menghidupkan hati kita? Tujuan kita datang ke majelis ilmu ini untuk menghidupkan hati, sebagai gizi hati, bukan sebagai virus hati. Banyak ketawa itu mematikan hati. Makanya gak usah kita lihat video-video lucu. Sekarang kan yang paling ngetren itu, paling diminati video-video lucu. Terus ketawa sendiri. Lagi bawa mobil, bawa motor pun masih ketawa. Ini gak benar. Nabi SAW sudah melarang kita banyak tertawa. Banyak tertawa akibatnya apa? Mematikan hati. Tujuan kita datang ke majelis ilmu ini adalah untuk menghidupkan kembali hati kita, untuk memberi nutrisi hati kita ini dengan firman-firman Allah, sabda-sabda Nabi SAW. Itu tujuannya. Ini kadang bikin acara, ustadz siapa yang diundang? Lucu nggak? Nah, kalau lucu diundang. Kalau nggak lucu nggak seret. Judulnya ceramah agama, tapi realitanya apa? Stand up. Ini yang terjadi. Kemudian dari mana kita bisa memupuk hati kita agar bisa sehat? Kalau demikian caranya. Kalau ada orang-orang yang senang terhadap orang-orang ini, karena orang yang banyak lucu ini terkadang apa? Terjatuh dalam penyimpangan. Kadang untuk lucu-lucuan jatuh dalam penyimpangan dalam masalah akidah kadang. Terkadang apa? Su'ul adab. Buruk adabnya terhadap Allah Azza wa Jal, buruk adabnya terhadap Rasulullah SAW. Yang penting lucunya, gak dilihat konten yang disampaikan, gak mau tahu apa isi yang disampaikan, tidak peduli. Yang penting bisa membuat kita tertawa. Terkadang pelanggaran-pelanggaran terjadi, dan itu bukan satu dua dari para penceramah ini, yang kadang terjatuh dalam masalah akidah, penyimpangan dalam masalah akidah. Belum lagi kisah-kisah bohong, cerita-cerita yang tidak ada asal-usulnya. Yang penting bisa memukau saja, gak peduli ini benar apa tidak. Ketika ditanya buku mana, rujukannya dari mana, pokoknya saya dengar begitu, saya pernah dengar. Ini kan sudah banyak disampaikan oleh masyarakat misalnya. Ini perlu diperhatikan ya ikhwah. Jangan sampai kita
bermudah-mudahan karena orang ini banyak pujiannya, kemudian kita juga ikut andil dalam hal itu. Minimal apa? Ikut andilnya kita diam, tidak menjelaskan kepada umat bahwasanya orang ini sebenarnya punya masalah dalam masalah akidah seperti ini dan ini. Sampai. Bukan kita diam. Tapi di zaman ini perlu kehati-hatian dalam menyampaikan. Apalagi sampai kita kalau sebut di khalayak seperti ini, Ustadz fulan kita sebutkan, besok sudah di kepolisian. Kita tujuannya menyelamatkan umat dari penyimpangan, tetap kita harus melihat kondisi juga. Jangankan di halayak seperti ini kita tidak tahu bagaimana, mungkin ada yang fans bahkan, ada yang hadir di jamaah di kajian ini. Mudah-mudahan nggak ada di sini. Ada orang-orang itu yang kadang sangat bertentangan dan bertolak belakang dengan apa yang kita sampaikan. Dia sekedar hadir, ingin tahu atau ingin melihat kondisi dan suasana. Kemudian kita merasa, oh ini kan sudah ikhwah salafiyin, ahlus sunnah, bebas kita menyampaikannya. Tahu-taunya dilaporkan. Banyak terjadi. Ustadz-ustadz yang hanya sekedar dialog di grup WA saja itu bisa diekspos. Makanya butuh kehati-hatian. Benar kita ingin mengingatkan umat, ingin mengingatkan kaum muslimin dari bahaya tokoh-tokoh yang menyimpang ini, tapi juga kita harus melihat kondisi. Mungkin bahkan kita sudah empat mata dengan orang kita sampaikan ini fulan nih seperti ini, punya penyimpangan dalam akidah, punya penyimpangan dalam masalah manhaj dan seterusnya. Terkadang orang ini mungkin karena sudah terlalu fans sama fulan yang kita bahas itu, tidak menutup kemungkinan untuk dia laporkan atau seterusnya. Ini yang terjadi. Maka sekarang ini yang paling baik adalah kita sebutkan penyimpangan-penyimpangan terjadi. Sekarang banyak ustadz yang menafikan keberadaan Allah di atas arasy. Ini ustadz yang tidak benar. Sekalipun dia ini adalah orang yang ditokohkan, paling banyak diminati ceramah-ceramahnya karena lucunya tadi. Tapi dia punya masalah dalam masalah akidah. Ada ustadz yang melegalkan musik, sekalipun hafalannya kokoh, tapi dia jatuh dalam permasalahan menetapkan hukum di luar daripada hukum Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. Hingga benar dan tidak benar kita mengambil ilmu dari mereka. Ada ustadz yang terjatuh dalam masalah takdir, yang menafikan kehendak manusia. Ini masalah takdir. Nah, ustadz ini tidak boleh kita ambil ilmu darinya. Dia punya permasalahan dalam masalah akidah. Makanya kita harus tanya, ini pemahaman ustadz ini bagaimana? Manhajnya seperti apa? Kalau dia ahlus sunnati wal jamaah, kita ambil. Dan tidak tertutup kemungkinan dia juga akan terjatuh dalam kesalahan. Tapi dia ahlus sunnah. Kalau dia salah dia akan rujuk. Tapi kalau memang asalnya mereka ini adalah orang-orang yang menyimpang, maka tidak dibenarkan bagi kita untuk mengambil ilmunya, karena masih ada kebaikan-kebaikan. Kita tidak menafikan kebaikan yang ada. Sebagaimana dari kalangan ahlus sunnah, mereka adalah orang-orang yang baik, tapi toh tetap terjatuh dalam kesalahan. Tapi kalau memang sudah asalnya menyimpang, sekalipun ada kebaikan padanya, maka tidak dibenarkan bagi kita untuk mengambil ilmu darinya. Kalau kita berbicara kebaikan, Fir'aun sekalipun dia punya kebaikan. Fir'aun ini lebih kufur daripada iblis. Kalau iblis masih bersumpah dengan nama Allah. Iblis mengatakan wa bi'izzatik, dengan keagunganmu. Dia bersumpah dengan keagungan Allah Azza wa Jalla, itu iblis. Tapi Fir'aun apa dia bilang? Ana rabbukumul a'la. Lebih kufur dari iblis. Dia punya kebaikan apa tidak? Punya kebaikan. Tapi apakah dengan kebaikan itu kemudian kita memuji-mujinya Fir'aun ini? Kita mengatakan Fir'aun itu punya kebaikan, gak mungkin. Allah itu gak adil kalau dia masukkan neraka. Dia punya kebaikan, memelihara seorang nabi yang diutus Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwahkan umat ini. Tidak demikian dalam masalah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Keburukan orang-orang yang berada atas keburukan, kita tidak menilai kebaikannya. Sebagaimana Ahlus Sunnah kalau terjatuh dalam kesalahan, maka kesalahan yang sedikit itu insya Allah bisa dimaafkan dan dia akan rujuk. Wallahu ta'ala ala wa alam. Adzan dulu.
Kalau ada pertanyaan, kita jawab setelah adzan. Insyaallah untuk fakor berikutnya kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Ada sebagian syubhat orang-orang sekarang ini bahwasanya udzur bil jahal itu tidak berlaku lagi. Kenapa? Karena ilmu sudah tersebar. Bahkan di media-media. Kita tidak memungkiri perkembangan teknologi sekarang ini. Sudah begitu pesat ya, sampai masuk ke pelosok-pelosok. Dulu tidak ada HP, ya sekarang ada. Ya dulu paling televisi, bahkan awal-awal itu hanya radio dan itu pun tidak semua orang punya. Ya sekarang hampir sampai orang-orang yang tua sekalipun sudah tahu bermain gadget. Sehingga muncul syubhat, ini tidak ada. Sekarang ini sudah banyak mereka nonton YouTube ini itu dan seterusnya. Ini sebenarnya pendapat yang kita katakan keliru. Kenapa? Mereka punya HP, mereka punya televisi. Atau katakan mereka semua punya media yang ada di dalam rumahnya. Yang menjadi pertanyaannya, apakah mereka menonton itu, membaca hal tersebut, melihat hal tersebut yang disampaikan? Dan harus kita cross check. Ya. Ini butuhnya kita lakukan survei. Lihat di kampung-kampung ini yang ditonton. Apa yang ditonton? Kalau katakan TV, belum HP. Apa yang mereka lihat? Ya. Kalau ada audisi, itu yang lebih ramai. Bahkan mereka berani menggelontorkan uang banyak. Ya. Bahkan sempat datang ke rumah-rumah. Kita dukung fulan lagi mengadakan ikut audisi dan semisalnya. Buat apa coba? Kemudian orang seperti ini tidak diberikan udzur bil jahal? Mereka punya HP, iya. Nonton YouTube, benar. YouTube apa dulu? Kalaupun mungkin nonton kajian-kajian Islam, wejangan yang ada, itu mungkin kalau kita persentasekan, paling ada 1% dari 100%. Maka ini syubhat yang perlu kita jelaskan. Sebagaimana mereka menyampaikan seperti itu, kita juga bantah secara logika mereka. Enggak semua orang punya HP menonton YouTube yang menjelaskan hukum-hukum yang ada. Kalaupun mereka mengikuti kajian-kajian, belum tentu yang dibahas itu terkait dengan hukum-hukum seputar akidah atau seputar manhaj dan semisalnya. Bisa saja permasalahan-permasalahan yang lain, tata cara wudu misalnya. Karena ada orang-orang itu yang senang kalau ikut kajian atau nonton kajian hanya pada permasalahan-permasalahan tertentu, terutama masalah fikih misalnya. Kalau masalah akidah, lihat yang dibahas kalau buku akidah itu sedikit yang hadir. Ini dari kalangan ikhwah, salafiyin. Apalagi orang-orang awam. Kalau dibahas tema-tema yang menarik, ya baru hadir. Kajian-kajian dibuka di masjid-masjid, ya nggak usah kita jauh. Gak semua yang hadir ikut sholat di masjid ini, kemudian ikut duduk kajian. Mereka punya keperluan, mereka punya hajat, ada urusan di luar yang harus diselesaikan, dan seterusnya. Maka baru dikatakan, belum tentu juga orang yang sudah disampaikan hujjah, sudah iqamatul hujjah, benar. Saya beri contoh. Ada orang yang melakukan kesyirikan. Apapun bentuk kesyirikan itu, kesyirikan yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kemudian kita tahu perbuatan itu perbuatan yang kufur. Kita datangi orangnya, lalu kita sampaikan, Anda ini berbuat kesyirikan, ini gak boleh. Syirik itu dosa besar, tidak diampuni dosa-dosanya. Dalilnya innallaha la yaghfiru yushraka bihi. Selesai. Oh, dia sudah kafir karena sudah iqamatul hujjah. Bisa dibenarkan?
Tidak. Enggak cukup dengan iqamatul hujjah. Butuh yang namanya apa? At-tafhim. Paham enggak orang ini? Kalau sudah iqamatul hujjah dan dia paham, dia mengilmui hujjah tersebut, baru itu pun enggak sembarangan. Siapa kita? Yang menilainya, yang mengkaji dan mempelajarinya, itu para ulama. Itu salah satu contohnya. Jadi enggak benar kalau dikatakan sekarang ini enggak ada lagi yang namanya udzur bil jahal itu karena apa? Sudah tersebar ilmu ini sampai ke pelosok-pelosok. Iya, tersebar ilmu itu, tapi yang mendengarkan ilmu itu seberapa banyak? Seberapa banyak? Gak usah jauh-jauh, kita adakan ada tablik akbar, temanya fulan. Kemudian di tempat lain ada konser. Mana yang lebih ramai? Konser berbayar. Kalau dibagikan brosurnya sepekan sebelum acara, banyak nggak dapat karcis. Banyak yang hujat panitianya begini-begini, nggak dapat karcis, beli dosa. Datang kajian gratis, nggak dipungut biaya apa-apa. Tak semua orang mau hadir. Karena mereka masih jahil tentang masalah keutamaan ilmu, kewajiban mereka menuntut ilmu dan seterusnya. Allahu a'lam. Bagaimana cara kita menyikapi orang tua kita jatuh ke dalam kesyirikan? Disampaikan dan nasihati dengan cara yang baik, dengan ucapan yang lembut. Sekalipun mereka berbuat maksiat orang tua kita, tetap kita tidak boleh menghardik mereka, tidak boleh membentak mereka. Jangankan dia muslim terjatuh ke dalam kesyirikan, dia asalnya kafir sekalipun, tidak boleh kita membentak mereka. Tetap kita ucapkan dan sampaikan kalimat-kalimat yang baik, ucapan-ucapan yang baik, dengan hikmah, dengan nasihat yang baik. Sampaikan. Kalau kita tidak bisa menasihatinya, belikan buku, suruh baca. Atau mungkin lakukan hal-hal yang bisa menyenangkan hati orang tua kita. Karena banyak di antara anak ketika berdakwah, terkadang sikap dan perilakunya terhadap orang tua tidak bisa diterima. Lakukan sebab-sebabnya. Mungkin orang tua butuh sesuatu, kitalah orang terdepan yang memberikan, melayani mereka, memenuhi kebutuhannya. Bahkan sampai sekedar kita ajak keluar. Banyak di antara anak yang Masya Allah kalau nraktir teman-temannya, nggak hitung sampai jutaan rupiah. Untuk traktir orang tuanya itu berat. Ketika orang tuanya mau dinasihati, modal apa kita punya? Kita nggak bisa memikat hati orang tua kita. Sehingga dakwah kita kadang ditolak. Lebih senang kepada anaknya yang mengajak kepada kebidahan karena apa? Segala kebutuhannya terpenuhi. Hal-hal yang diinginkan dialah orang terdepan. Inilah mungkin yang perlu kita cross check kembali sikap dan perilaku kita, tutur kata kita terhadap orang tua kita. Maka berusaha tetap kita berlemah lembut kepada mereka. Tunjukkan bahwasanya inilah anak yang berbakti kepada orang tua sekalipun dia menyimpang dalam agama ini. Ketika melihat kita berbakti, insya Allah akan bukakan hatinya, akan tersentuh hatinya untuk mau menerima ajakan dan nasihat kita. Wallahu taala a'la wa alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.